Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan laporan progres tugas besar pemodelan basis data. Untuk awal-awal kami ingin Ya, baik. memperkenalkan diri. Ya, baik. Ya, silakan dari Mas Raffi. Nama saya Raffi Adi Prakoso, saya NIM-nya 1030 1243 0058. Nama saya Safari Sandana dengan NIM 103 0124 00043. Nama saya Givari Nurrofi Yoga dengan NIM 1030 124 00020. Terakhir, nama saya Dafa Zaga Taufikul Hakim. NIM saya 103 0124 0107. Ya, jadi kita langsung ke daftar isi. Di sini daftar isinya ada analisis aturan bisnis, identifikasi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas berdasarkan IRD. Yang ketiga ada asumsi tambahan. Yang keempat ada IRD-nya itu sendiri. Yang kelima ada functional dependency berdasarkan IRD. Yang keenam ada skema relasional turunan dari IRD. Yang ketujuh ada dokumentasi pembuatan. Yang kita mulai dari awal dulu, analisis aturan bisnis yang akan dijelaskan oleh Mas Dafa. Oke. Pertama untuk aturan bisnis rental kendaraan pinjam skuy. Atribut yang pertama kita butuh adalah pelanggan. Di sini pelanggan harus terdaftar dalam sistem sebelum dia dapat menyewa kendaraan di rental kendaraan pinjam skuy. Registrasi ini kita akan menggunakan NIK sebagai identitas uniknya ya. Untuk atribut-atribut di entitas pelanggan ini, pertama ada pelanggan, ada nama pelanggan. Pertama ada NIK, terus ada nama pelanggan, alamat, nomor HP, nomor HP, email, tanggal lahir, jenis kelamin, status keanggotaan, serta rekap jumlah penyewaan sebelumnya. Terus pelanggan dapat melakukan lebih dari satu penyewaan. Entitas selanjutnya untuk kendaraan. Setiap kendaraan di database ini, setiap kendaraan yang disewakan ini memiliki data unik yang berupa nomor identitas kendaraan. Atribut-atributnya ada nomor polisi, merek, model, tipe atau varian, tahun pembuatan, warna, kapasitas penumpang, jenis kendaraan, transmisi, bahan bakar, status kendaraan, dan harga sewa harian. Untuk kendaraan sewa ini, dia terhubung ke satu cabang tempat ia ditempatkan. Histori perawatan ini dapat dikelola meskipun tidak secara eksplisit dimodelkan sebagai di tabel. Nanti ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk penyewaan. Setiap transaksi penyewaan ini bakal dicatat dengan ID unik. Di sini kita tulis PKID penyewaan. Data penyewaan di sini mencakup atribut penyewaan, FK NIK pelanggan, terus ada kendaraan, jadi FK no ID kendaraan, tanggal pesan, tanggal mulai sewa,
tanggal akhir sewa, tanggal pengembalian aktual, total biaya, kondisi kendaraan sebelum disewa, kondisi kendaraan setelah dikembalikan, dan status pengembalian. Setiap penyewaan di sini divalidasi oleh seorang pegawai yang kita beri FK NIK pegawai validasi. Satu penyewaan hanya dapat mencakup 1 unit kendaraan. Keterlambatan pengembalian atau kerusakan dapat mengakibatkan denda kepada sang penyewa. Selanjutnya kita ada pembayaran. Untuk pembayaran sendiri, setiap pembayaran ini terkait dengan suatu penyewaan dan memiliki ID unik yang kita namain PKID pembayaran. Data pembayaran buat atributnya berarti ya. Atributnya ini ada tanggal bayar, metode bayar, dan status bayar. Artinya ada denda. Denda di sini dapat dikenakan pada suatu penyewaan karena keterlambatan atau kerusakan. Setiap denda nanti bakal memiliki ID yang kita namain PKID denda. Jenis denda dan jumlah dendanya. Satu penyewaan dapat memiliki lebih dari satu denda. Jadi setiap penyewaan dapat memiliki lebih dari satu denda. Selanjutnya ada pelacakan kendaraan. Di sini kalau nggak salah dia setiap kendaraan ini ada pelacak GPS selama kendaraan masih di dalam masa sewa. Jadi ini tuh pelacak kendaraan tuh buat GPS itu. Setiap catatan pelacakan memiliki ID unik yang kita main PKID pelacakan, merujuk ke kendaraan, waktu pencatatan, serta koordinat latitude dan longitude. Selanjutnya yang ada pegawai dan cabang. Sebagai pegawai, pegawai diidentifikasi dengan RIK yang kita namakan PK NIK pegawai, dan pegawai ini pasti bekerja di satu cabang yang kita namain FKID cabang. Data pegawai ini memiliki atribut seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jabatan. Untuk cabang, atribut-atributnya ada ke PKID cabang, nama cabang, alamat, dan nomor telepon. Tiap cabang memiliki beberapa pegawai dan menjadi lokasi penempatan kendaraan. Jadi kita bisa simpulkan entitasnya di sini ada 8. Pelanggan, kendaraan, penyewaan, pembayaran, pegawai, cabang, denda, pelacakan kendaraan, dan yang terakhir pelacakan kendaraan. Atribut sudah. Selanjutnya ada asumsi tambahan. Setiap NIK pelanggan adalah unik dan digunakan sebagai primary key. Ini sama-sama kali. Oke, selanjutnya kita akan membahas IRD yang bakal dibahas oleh Mas Raffi. Ya, baik. Jadi saya akan membahas tentang IRD.
Dalam sistem ini kami mengidentifikasi beberapa entitas utama. Entitas yang sudah kami modelkan ada pelanggan, yaitu menyimpan data diri setiap pelanggan yang menyewa kendaraan. Lalu kemudian kendaraan, menyimpan informasi detail mengenai setiap unit kendaraan yang disewakan. Lalu kemudian ada pegawai, yang dimana pegawai itu adalah menyimpan data pegawai bekerja, termasuk yang memproses transaksi penyewaan. Lalu kemudian ada cabang, yaitu menyimpan informasi mengenai lokasi cabang operasional rental, dan ada penyewaan, merupakan entitas transaksi inti, mencatat setiap aktivitas penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Lalu ada pembayaran. Pembayaran ini mencatat detail pembayaran yang istilahnya itu terkait dengan suatu transaksi penyewaan gitu. Lalu kemudian ada denda, yaitu mencatat denda yang mungkin timbul dari suatu transaksi, mungkin kayak keterlambatan atau kayak kerusakan gitu. Lalu kemudian kita juga memiliki sistem pelacakan kendaraan yang isinya kemungkinan histori koordinat yang mungkin terrelasi dengan waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang atribut, yaitu atribut. Pertama kita akan membahas tentang atribut pelanggan dulu. Untuk entitas pelanggan, dia itu memiliki primary key unik, yaitu NIK. Ini adalah unik untuk setiap pelanggan yang artinya tidak akan terulang. Lalu kemudian atribut lainnya mencakup nama pelanggan, ada alamat, nomor HP, email, tanggal lahir, jenis kelamin, status keanggotaan, dan total penyewaan lalu. Lalu kemudian ada entitas kendaraan. Jadi entitas kendaraan ini dia punya primary key yang unik, yaitu nomor ID kendaraan. Lalu kemudian ada nomor polisi, merek, model, tipe varian mobil, tahun pembuatan, warna, kapasitas penumpang, bahan bakar, harga sewa harian, status kendaraan. Nah, lalu kemudian penyewaan, kita primary key-nya itu adalah ID penyewaan. Jadi ini tidak pasti akan unik. Lalu kemudian untuk FK-nya adalah NIK pelanggan. Lalu kemudian foreign key-nya juga nama ID kendaraan. Ini yang akan relasi ke atribut lainnya. Kemudian tanggal pesan, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, tanggal pengembalian, total biaya, kondisi, dan atribut lainnya. Lalu kemudian ada pembayaran, di mana pembayaran ini kami menetapkan ID pembayaran sebagai primary key yang unik gitu untuk memastikan bahwa setiap data itu adalah unik. Lalu kemudian ada atribut pegawai, yang dimana kita juga menggunakan primary key-nya NIK, sama dengan ini, sama dengan pelanggan, tapi ini khusus untuk pegawai, yang dimana dia juga punya foreign key-nya itu cabang, yang dia akan berelasi dengan atribut cabang. Nah, lalu cabang itu memiliki primary key-nya ID cabang, dan ada nama cabang, alamat cabang, nomor telepon cabang. Dan kemudian ada denda. Denda ini memiliki primary key-nya itu adalah ID denda untuk unik. Lalu kemudian foreign key-nya itu adalah ke atribut penyewaan. Jadi denda ini akan berelasi dengan atribut ID kendaraan yang disewa. Asumsinya jika terjadi denda gitu atau semacamnya. Lalu kemudian ada pelacakan. Pelacakan ini dia menyimpan primary key-nya itu ID, dan foreign key-nya itu berelasi dengan kendaraan, for FK nomor ID kendaraan. Lalu kemudian dia ada waktu, setelah itu dia juga memiliki latitude sama longitude. Latitude ini artinya dalam satuan koordinat bujur, dan longitude itu satuan koordinat saya lupa sih, XYZ pokoknya sih, XYZ. Lalu kemudian sekarang kita akan bahas tentang relasi dan kardinalitas. Jadi untuk relasi dan kardinalitasnya, sekarang kita mulai dari pelanggan dan penyewaan. Relasinya, seorang pelanggan melakukan penyewaan. Kardinalitasnya itu one to many, atau dalam bahasa Indonesianya itu satu ke banyak gitu. Jadi maksudnya satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi penyewaan, tetapi satu transaksi penyewaan hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Ini ditandai dengan foreign key NIK pelanggan di tabel penyewaan. Lalu kemudian ada juga kendaraan dengan penyewaan.
Relasinya sebuah kendaraan terlibat dalam penyewaan. Kardinalitasnya itu one to many. Jadi satu kendaraan bisa disewa berkali-kali dalam transaksi penyewaan yang berbeda, tapi tidak bersamaan. Namun satu transaksi penyewaan itu hanya melibatkan satu kendaraan ditandai dengan foreign key nomor ID kendaraan di tabel penyewaan. Sekarang kita punya pegawai dan penyewaan. Relasinya itu adalah seorang pegawai memvalidasi atau memproses penyewaan. Kardinalitasnya adalah one to many, satu pegawai bisa memproses banyak N transaksi penyewaan, tapi satu transaksi penyewaan divalidasi oleh satu pegawai berdasarkan FK NIK, foreign key NIK pegawai validasi. Lalu kemudian ada penyewaan dan denda. Jadi penyewaan dan pembayaran dulu. Jadi penyewaan dan pembayaran itu relasinya sebuah penyewaan memiliki pembayaran. Kardinalitasnya one to many juga. Satu transaksi penyewaan bisa memiliki beberapa N pembayaran, misal DP, pelunasan, tapi satu catatan pembayaran hanya terkait dengan satu penyewaan, ditandai dengan foreign key ID penyewaan di atribut pembayaran. Sekarang ada lagi penyewaan dan denda. Relasinya one to many juga, yaitu satu penyewaan bisa memiliki 0 atau banyak denda. Lalu kemudian ada kendaraan, relasinya dengan pelacakan kendaraan, one to many. Satu kendaraan memiliki banyak rekod pelacakan. Nah, cabang untuk pegawai, satu cabang memiliki banyak pegawai, jadi one to many ya untuk cabang dengan atribut pegawai. Nah, lalu kemudian ada cabang dengan kendaraan, jadi satu cabang one to many juga relasinya, jadi satu cabang memiliki banyak kendaraan. Jadi di sini ada simbol kayak simbol tanda panah dua arah. Jadi ini untuk menunjukkan relasi dengan kardinalitas di kedua sisinya. Nah, ini ada asumsi tambahan. Jadi setiap NIK pelanggan itu adalah unik dan digunakan sebagai primary key. Setiap NIK pegawai adalah unik dan digunakan sebagai primary key juga. Nomor identitas kendaraan adalah unik. Jadi ada ID penyewaan, pembayaran, denda, dan incremental sifatnya gitu. Nah, satu penyewaan hanya untuk satu kendaraan pada satu waktu. Pembayaran dianggap sebagai satu kesatuan transaksi per penyewaan. Kardinalitas 1:1 antara penyewaan dan pembayaran. Jika pembayaran bisa dicicil, maka mode pembayaran mungkin perlu diubah. Pegawai hanya ditugaskan di satu cabang. Pelacakan GPS mencatat histori lokasi, bukan hanya lokasi saat ini. Dan scroll ke bawah mungkin kita mau lihat diagram yang udah kita buat. Nah, jadi ini adalah diagramnya yang dimana ini menjelaskan tentang relasi dan atribut yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah diagramnya yang dimana kita sudah membuat entitas kuat dan entitas lemahnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang functional dependencies yang akan dilanjutkan oleh Mas Givari ya. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke functional dependency ya. Ini berdasarkan dengan IRD yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Raffi. Oke. Jadi intinya functional dependency itu hampir mirip dengan IRD yang sudah kita buat, tapi dalam bentuk tulisan lah, bukan bentuk tabel. Jadi kan contohnya itu pelanggan memiliki determinan PK NIK tanda panah, yaitu nama pelanggan, alamat, nomor HP, email, tanggal lahir, jenis kelamin, status keanggotaan, total penyewaan, lalu. Nah, semua yang di sebelah kanan panah itu adalah atribut-atribut yang dapat diketahui jika kita mengetahui PK NIK-nya atau NIK-nya doang. Karena NIK di sini merupakan determinan atau candidate key ya di sini untuk semua yang di sebelah kanannya. Oke. Jadi functional dependency itu kita harus mengetahui determinan atau candidate key-nya hingga kita dapat menentukan sisa atribut untuk baris tertentu. Oke. Karena jika kita buat tabelnya, kita akan mendapatkan
tabel yang sangat panjang jika semua ini dimasukkan dalam satu tabel. Contohnya ya, pelanggan, pegawai, cabang, kendaraan, penyewaan, pembayaran, denda, dan pelacakan. Jika disatukan semuanya dalam satu buah tabel, nanti tabel tersebut akan sangat besar dan susah untuk dibaca. Oke. Nah, oleh karena itu kita pertama-tama harus menentukan functional dependency-nya, yaitu kita menentukan determinan / candidate key-nya, lalu atribut-atribut yang dapat diketahui dari determinan tersebut, lalu kita normalisasikan. Oke. Nah, functional dependency yang kita dapat ini sebenarnya sama aja seperti IRD yang sudah kita buat ya. Ameriki NIK itu menentukan nama pelanggan, alamat, dan seterusnya. Pegawai itu PKNIK pegawai mendapatkan nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, dan seterusnya. Begitu pula dengan cabang, kendaraan, penyewaan, pembayaran, denda, dan pelacakan kendaraan. Selanjutnya, bagaimana kita menormalisasi? Nah, sebenarnya normalisasi itu adalah suatu cara untuk kita dapat mempermudah membaca tabel yang akan kita buat. Jadi menyederhanakan tabel yang asalnya sangat banyak, sangat pusing untuk dibaca menjadi tabel-tabel pecahan yang dapat dibaca dengan lebih mudah. Oke. Nah, Safa, tolong tabelnya. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel-tabel agar itu ya lebih jelas dibaca. Nah, awalnya semua tabel ini mulai dari NIK pelanggan sampai paling bawah itu semuanya dalam satu buah tabel yang sangat besar awalnya. Nah, untuk normalisasi kita ada 3 tahap ya. Normalisasi pertama atau 1NF, normalisasi kedua yaitu 2NF, dan normalisasi ketiga yaitu 3NF. Nah, normalisasi pertama itu intinya mengubah dari yang bentuk panah tadi, bentar Saf, yang laporan RD. Nah, yang ini diubah menjadi ke dalam bentuk tabel semuanya. Tidak ada multi-valued attribute. Nah, untungnya kita di sini sudah tidak ada multi-valued attribute. Oleh karena itu kita bisa langsung melewatkan ya, di skip normalisasi pertamanya. Nah, sekarang lanjut ke normalisasi kedua. Di normalisasi kedua itu tidak boleh ada functional dependency. Jadi semuanya harus bisa terdefinisi dengan satu determinan atau enggak gabungan dari beberapa determinan. Nah, ini semuanya yang di sebelah kanan panah sudah bisa didefinisikan dengan warna yang sudah saya itu kan berikan untuk masing-masingnya. Contohnya NIK pelanggan, pegawai, cabang, nomor ID kendaraan, dan seterusnya. Nah, lalu yang terakhir, normalisasi 3. Nah, normalisasi ketiga itu tidak boleh ada transitif. Tidak boleh ada atribut yang bersifat transitif. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu ada determinan yang termasuk ke dalam atribut determinan lain. Contohnya itu di dalam ID penyewaan. Tonton, tolong scroll ke bawah, Saf. Yang ID penyewaan. Nah, ID penyewaan. Jika lihat kita ID penyewaan itu adalah candidate key untuk tabel ID penyewaan. Sedangkan di atributnya terdapat NIK pelanggan, nomor ID kendaraan, dan NIK pegawai validasi. Nah, ketiga atribut itu merupakan determinan dalam tabelnya sendiri. Ya, itu ada NIK pelanggan, nomor ID kendaraan, dan NIK pegawai ya, yang ini validasinya. Nah, maksudnya tidak boleh ada transitif, berarti kita harus mensingkatkan semua atribut yang terdapat di pelanggan, pegawai validasi, dan ID kendaraan itu menjadi bentuk tabelnya gitu, determinan tabelnya. Oke, jadi kan awalnya itu contohnya yang nomor ID kendaraan itu kan ada banyak ya, nomor polisi,
merek, model, tipe varian model, tahun pembuatan, warna, kapasitas penumpang, jenis kendaraan, transmisi, bahan bakar, harga sewa harian, dan satuan kendaraan. Nah, semua itu asalnya berada di dalam penyewaan. Nah, agar dipermudah untuk dibacanya, kita menyingkatkan semua atribut itu menjadi nomor ID kendaraan saja. Seperti yang kita ketahui, determinan atau candidate key nomor ID kendaraan itu dapat dapat mendeskripsikan semua mulai dari nomor polisi sampai status kendaraan secara unik. Berarti kita bisa substitusi semuanya menjadi nomor ID kendaraan. Begitu pula dengan NIK pelanggan dan NIK pegawai. Contoh lainnya ada di bawah, Saf. Nah, dalam ID pembayaran, itu juga ada ID penyewaan. Dalam ID denda, ada ID penyewaan. Dalam ID pelacakan, terdapat nomor ID kendaraan. Nah, jadi seperti itu cara menormalisasi. Lanjutnya, kita akan menjelaskan tentang relationship, logical relationship ya, skema relasional yang akan dijelaskan oleh Mas Safa. Ya, oke. Lanjut ke skema relasional. Oke. Berikut adalah skema relasional dari IRD yang kita bentuk tadi. Itu ada pelanggan yang mencakup PK NIK, nama pelanggan, alamat, nomor HP, email, tanggal lahir, jenis kelamin, status keanggotaan, total penyewaan, lalu iya benar. Cabang yang kedua ada cabang, yaitu PKID cabang, nama cabang, alamat cabang, nomor telepon cabang, yang ketiga ada pegawai, yaitu PKNIK pegawai, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, dan ada FKID cabang. Ya. Terus yang keempat ada kendaraan, yaitu PK nomor ID kendaraan, nomor polisi, merek, model, tipe varian model, tahun pembuatan, warna, kapasitas penumpang, jenis kendaraan, transmisi, bahan bakar, harga sewa harian, status kendaraan, dan ada juga FKID cabang untuk menentukan cabangnya. Yang ke berapa nih? Yang ke-5 ada penyewaan, yang isinya ada PKID penyewaan, FKNIK pelanggan, FK nomor ID kendaraan, tanggal pesan, tanggal mulai sewa, tanggal akhir sewa, tanggal pengembalian, total biaya, kondisi kendaraan sebelum dan kondisi kendaraan setelah, dan status pengembalian. Yang terakhir ada FKNIK pegawai validasi. Sekarang yang ke-6 ada pembayaran, yang isinya ada PKID pembayaran, FKID penyewaan, tanggal bayar, metode bayar, dan status bayar. Yang ke-7 ada denda, PKID denda, FKID penyewaan, jenis denda, dan jumlah denda. Yang terakhir ada pelacakan kendaraan, yaitu PKID pelacakan, FK nomor ID kendaraan, waktu, latitude, dan juga longitude. Di sini ada apa ini? Pegawai FKID cabang. Oh, ini catatannya yang kayak gimana ya?
yang memberitahu FK dan PK, yaitu ada pegawai FK ID cabang itu masuk ke cabang PK ID cabang. Oh iya. Terus yang kedua ada kendaraan FK ID cabang. Itu dia masuk ke cabang PK ID dari cabang ya, dari cabang ke PK ID cabang. Mana tadi? Ini ya, tuh. Terus kendaraan, ya bener. Penyewaan FK NIK pelanggan, yaitu pelanggan PK NIK. Mana? Penyewaan. Oh iya di sini. Habis itu ada apa tadi? Sekarang apa? Penyewaan FK nomor ID kendaraan, yaitu di kendaraan PK nomor ID kendaraan. Ya. Terus lanjut ada penyewaan FK NIK pegawai validasi. Itu ada di pegawai PK NIK pegawai. Ya, di pegawai. Terus lanjut ada pembayaran FK ID penyewaan buat ya. Terus ada di penyewaan PK ID penyewaan. Terus lanjut ada denda FK ID penyewaan. Di penyewaan PK ID penyewaan. Yang terakhir ada pelacakan kendaraan FK nomor ID kendaraan, yaitu ada di kendaraan PK nomor ID kendaraan. Ya, itu aja skema relasi dari saya. Yang terakhir ada dokumentasi pembuatan. Ya. Ini adalah dokumentasi kita. Ini kita ada semua di sini tapi nggak difoto. Ya. Terus sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya udah. Terima kasih.